Ya, jumpa lagi nih Bang dengan Bang Hotasi. Kita sekali ini mau sedikit ngulik-ngulik nih cerita dari Bang Hotasi. Saya yakin sebenarnya banyak hal yang Abang udah alamin ya, sudah cukup cukup lama nih pengalaman hidupnya dan juga ada hal-hal yang memang dirasakan sejak kecil, kemudian tumbuh di keluarga, kemudian akhirnya berkuliah, kemudian punya pengalaman kepemimpinan juga di berbagai posisi manajerial di banyak perusahaan Bang ya. Nah gitu. Kalau Abang boleh menyarikan sebenarnya dari sekian banyak jatuh bangun, berhasil dan gagalnya gitu kan. Apa learning point yang sebenarnya buat Bang Hotasi sendiri rasakan dari kecil sehingga sampai yang sekarang? Oh, ke- kata pertama yang saya sampaikan adalah saya merasa beruntung Mhm. melalui proses-proses yang dimana memudahkan Oke. mendapat sekolah terbaik, Ya. mendapatkan pekerjaan terbaik, eh, mendapat penugasan yang terbaik, tapi juga mendapat tantangan yang besar juga. Jadi dalam perjalanan ini eh, memang betul Tuhan itu Tuhan itu mengizinkan Ya. kita melalui gunung, lembah, terik matahari, Hujan. hujan, ya. Tetapi Tuhan menyediakan apa yang kita perlukan pada saat itu. Oke. Jadi kalau dibilang apa apakah hebat, kalau saya mau jujur katakan dalam proses ini saya suka di jalur-jalur yang memang beruntung lah. Ya. Tapi pada saat juga pernah mengalami musibah, Tuhan izinkan, Oke. Tuhan juga bantu. Gitu. Nah kalau lihat dari kan kalau orang mungkin sedikit ngulik-ngulik antara keluarga Abang mungkin cukup banyak ya, maksudnya kita kenal beberapa tokoh dari keluarga besar Bang Hotasi gitu. Buat Bang Hotasi sendiri waktu itu pas mulai jadi beranjak muda nih, remaja muda, terus mulai berkarya di mahasiswa, ada beban moral tersendiri nggak Bang mengemban nama besar atau ini sebagai yang pernah dialami? Ya tentu ada, tapi orang tua memberikan Ya. kebebasan di saat kita beraktivitas. Yang penting bertanggung jawab. Oke. Jadi Bang waktu itu dulu kuliah di ITB ya waktu itu, Ya. dapat di sana dan itu di masa-masa jelang akhirnya Orde Baru ya. Oh Kemudian enggak udah masalah, masih tahun 80-an loh. 80-an lah ya, masih agak pertengahan ya kita mengalami ini. Sebenarnya era 80-an adalah orang bilang zaman emas. Emasnya Orde Baru ya. Bukan, Orde Baru satu hal, tapi iya. masa eh, muda ya, Iya, baik iya. itu hiburan, Oke, betul. baik itu tren waktu itu ya. Makanya ada film Dilan kan. 80 90 ya. Ya waktu itu ini ya habis era Beatles dan Rolling Stone mulai itu ya Iya. kalau di itu. Jadi anak-anak muda Indonesia kayaknya waktu itu memang ini banget ya, agak apa ya, lumayan dan kita punya film-film bagus di era itu Iya, ya di gitu. era itu adalah era kreativitas besar, Betul, banyak betul. ya. Memang era stabil di mana hampir tidak ada pergolakan. Pergolakan betul. Ya 80. Sekali lagi beruntung kan mahasiswa. Setelah itu studi di luar, balik juga pas 93 itu era 90-an sebelum Krismon, secara ekonomi itu Indonesia lagi boom juga. Iya, betul betul. Ya, di usia-usia itu memang lagi ini ya, maksudnya banyak kreativitas bermunculan, terus juga aktivitas-aktivitas dan sebenarnya forum-forum diskusi juga menarik waktu itu karena banyak diskusi-diskusi baik yang atas tanah maupun bawah tanah ya gitu ya. Gitu. Waktu Abang mahasiswa dulu sempat ngalamin banyak Begitu, gitu, Bang. iya. Abang aktif di mana waktu itu banyaknya? Tentu di intra kampus Iya, ya. intrakampus. Saya aktif di student center, di himpunan mahasiswa. Dan sebenarnya waktu itu sebenarnya ada suara-suara kritis juga pasti ya, udah mulai Pasti, sedikit sama Orde Baru dan banyaknya. Ya gerakan mahasiswa 80-an kan meneruskan apa perjuangan tahun Malari 74, Malari ya, benar. ITB 78. Dan Tapi waktu itu lebih moderat lah, moderasi terjadi di kampus-kampus. KBKK ya betul itu berlaku. eranya.
Dan mahasiswa waktunya lebih banyak pada minat bakat, masa pendidikan diperpendek. Iya, iya, betul. Jadi Udah nggak ada emang lagi MA kan mahasiswa abadi. Kalau sebelumnya mahasiswa sebelumnya lulus, banyak ya yang aktivisnya terus sampai ini 8 gitu ya. tahun 9 tahun, sekarang 4-5 tahun, 4,5 tahun sudah lulus. Ya. Dan generasi itu sekarang mungkin jadi ini ya, sekarang jadi cukup memegang posisi-posisi Iya. atas ya saat ini ya. Saat Jadi ini kita lihat lah ya, memang Emil Kamil, Ren Ridwan di Bagil, situ, emang di sana Ganjar, tokoh-tokoh yang memang banyak di sana gitu. Pak Jokowi sendiri kan lahir dari era 80-an. Betul, 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 betul. Di masa-masa ini ya, boleh dibilang emang emas lah ya kalau untuk itu. Stabil ya. lah, Stabil. periode kan. stabil. Nah, kalau yang abang pelajari selama perkuliahan yang jadi bener-bener diingat nggak? Jadi, momen kali ini apa tuh bang? Ya, akademis tidak semua mata kuliah saya suka ya. Ya, ya. Tapi yang saya suka, saya berusaha yang terbaik. Cuma waktu itu rasanya kalau waktu konflik antara waktu kuliah dengan aktivitas, saya milih aktivitas. Ya. Kadang-kadang main bola aja Lebih seru ya. lebih ya, saya tinggalin kuliah untuk main bola. Oke. Nah, baru setelah lulus menyadari bahwa banyak hal kelewat. Ya, ya. Padahal sudah kuliah di ITB, dosen-dosennya bagus-bagus. Seharusnya saya lebih explore lagi. Iya, iya. Dan dapat nilai baik atau cukup udah puas gitu. Harusnya tidak. Jadi kalau saya boleh ngulang waktu, sebenarnya di universitas inilah kita berpikir lebih daripada mata kuliah yang kita peroleh. Jadi kalau ada mata kuliah kita berpikir Dapat kalau saya nanti bisnis atau punya kontraktor sendiri, karena bidang saya kan teknik sipil. Kalau saya buat lebih efisien ini, saya bisa menghemat proyek berapa ratus miliar. Kalau saya punya konsultan, berarti saya punya cuan banyak. Yes. Gitu. Jadi waktu di mahasiswa, kita tidak mengkaitkan hal link itu and match dengan pekerjaan nantinya. Saya setuju sekali yang programnya Nadiem Makarim nih. Sekarang Menteri, Kampus Merdeka ini. Ya. Mas Menteri, Kampus Merdeka tepat sekali. Ya. Jadi ada kaitan langsung ya antara apa yang dipelajari di perkuliahan dengan di dunia industrinya nanti. Dan banyak memang mahasiswa ngambil mata kuliahnya itu bukan karena passion, tapi karena status, kelihatan keren, atau orang tua minta. Inilah saatnya untuk mencocokkan kan. Iya, betul, betul. Nah, waktu itu kenapa kepikiran untuk ngambil kuliah juga Bang, lanjutan waktu itu? Karena kan zaman itu kayaknya kerja dengan ijazah satu udah cukup lumayan ya waktu itu harusnya. Tentu waktu di ITB dulu, kita bermimpi mau ke universitas terbaik di dunia. Waktu itu namanya MIT, Massachusetts Institute of Technology. Jadi ayah saya minta saya untuk S2 lalu S3. Saya inginnya kerja. Tapi saya pikir-pikir, ke ayah saya bilang gini aja Pak, kalau saya keterima di MIT baru saya mau S2. Karena saya pikir sulit masuk, gitu kan. Ternyata masuk. Jadi ya sebagian saya bilang beruntung lah. Saya bukan. Jadi nggak diniatin dari awal sebenarnya karena kebanyakan anjuran orang tua waktu itu ya? Iya, sejujurnya iya. Bersyukur sekali bisa masuk di MIT. Tentu semangat ngambil mata kuliahnya, dan di situ saya lihat perbedaan dengan ITB ya. Profesor selalu membuat hal sulit jadi mudah. Kalau kita waktu dulu di ITB dibuat sulit. Kita kagum sama dosen-dosennya, kok sulit ya? Karena bahasanya rumit-rumit dan ini ya mungkin. Kalau di MIT hal-hal rumit dijelaskan jadi mudah. Ya selain itu juga memang kultur belajarnya memang ini ya. Itu adalah orang-orang yang memang suka akademis, jadi belajar banyak. Saya beruntung selama berapa tahun di Boston. Kemudian setelah itu langsung karir di ini Bang ya, di multinasional ya, perusahaan. Saya kerja sebentar di Boston, jadi saya kerja di ada Authority Water di Massachusetts yang membangun banyak infrastruktur, terowongan antara airport dengan kota. Tapi selain itu juga saya dapat kesempatan research assistant. Ini membantu biaya kuliah. Ya. Kemudian setelah itu saya diminta ke Garuda Indonesia tahun 93 menjadi corporate planning. Kemudian tahun 95 saya ke General Electric, perusahaan multinasional, cukup lama di sana 7 tahun. Setelah itu saya
dapat kesempatan jadi dirut benar. Merpati. Gitu. Kemudian dari situ ke private equity, lalu ke grup airport, kemudian saya ke grup ada holding tambang, dan sekarang di Kadin. Wah ini Bang ya, banyak bidang ya yang dientasin ya gitu. Ya sekali lagi, Emang pengen eksplor banyak ya? ya waktu itu? pertemuan-pertemuan ini saya boleh katakan datang ya, kesempatan itu datang. Jadi ya saya harus bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan dan kepada banyak teman ya. Ya, ya. Ya, jadi kerjaan-kerjaan yang saya peroleh ini bukan karena saya melamar gitu loh. Rata-rata ditawarkan langsung Tawar ya? ya, ditawarkan. Ya. Dan itu maksudnya kan ada perusahaan yang multinasional, ada perusahaan yang ini gitu kan. Sama ke GE, dari Garuda ke GE juga karena ditawar Ya. oleh General Electric. Jadi saya beruntung bekerja dengan orang-orang hebat. Bos-bos saya tuh saya selalu cari menyerap ilmu mereka. Ya. Bukan hanya yang lebih tua, saya pernah 3 kali bekerja dengan bos yang lebih muda dari saya. Oke. Jadi kelebihan-kelebihan dia tuh kita pelajari, kita lihat. Sulit nggak sih Bang? Maksudnya kan itu nyesuaiin banyak ya dari bidang finance, kemudian ke teknik sipil, ke kedirgantaraan, ngurus ini. Itu sebenarnya butuh penyesuaian seperti apa kalau buat Bang Hotasi sendiri? Ya inti bisnis, the same business kan always got the result. Jadi tujuannya meningkatkan sales atau investasinya, returnnya tinggi. Dan selalu dalam bisnis itu ada bottleneck, ada persoalan utama. Apakah perizinan, apakah itu masalah capital, apakah ketidakpastian. Di setiap pekerjaan, temukan dulu inti masalah. Kemudian dengan skill set kita dan networking kita, dan kita mungkin kerja sendiri, itu coba dipecahkan. Jadi kalau saya pendekatan saya ketimbang buat hal yang baru, coba cari masalah yang sudah dirintis oleh orang-orang sebelum saya, lalu pecahkan masalah itu. Kemudian setelah itu jalan, baru buat yang baru. Ya, jadi novelty-nya bukan karena sekedar bikin inovasi baru ya, tapi ada kalau boleh dibilang semacam melihat situasi ya, misalnya kondisi untuk ini. Nilai kita kan problem solver. Iya, betul. Kita nggak boleh jadi bagian dari problem. Oke, kayak ini salah satu prinsip Abang dalam bekerja ya berarti untuk. Dalam bekerja tuh hindari lihat pekerjaan masalah jadi wah ini masalah nih. Lalu curhat, ngeluh apalagi gitu komplain ya. Iya, iya. Masalah ada itu supaya kita pecahkan. Makanya kita dibutuhkan di situ. Kalau nggak ada masalah, ya kita nggak perlu kita. Gitu. Selalu berpikir kalau ada masalah itu peluang. Berarti kita unik gitu. Dan jangan pernah kerja sendiri. Iya, iya. Tapi pembelajarannya nggak sulit Bang kalau buat Abang sendiri kan, karena kan itu sangat ya multidimensi ya, maksudnya sangat multisektoral kan itu ya, beberapa isu yang Abang tangani waktu itu. Ya, saya pernah di airline kan, pernah di railway, kereta api, pernah di pembangkit listrik, pernah sebentar di chemicals, lalu keuangan, tambangan tadi pernah juga ya? Airport, tambang. Jadi kita harus belajar sesuatu yang baru. Kalau industrinya harus kita pelajari dan nggak ada yang sulit ya. Teman-teman juga kalau switch industri, saya pikir mudah karena sering baca berita industri itu kan. Jadi yang utamanya memang ini ya, konsep manajerial yang kolaboratif tadi dan problem solver tadi ya, untuk bisa melihat apa peluang yang bisa kita ambil. Dan selalu gembira melihat hal baru ya, belajar. Iya sih, memang. Usia saya udah 56, saya masih pengen belajar. Kalau Abang lihat tantangannya sekarang seperti apa buat kawan-kawan muda kan sekarang kan sangat terbuka iya ya, karena banyak inovasi yang mungkin terjadi apalagi di era digital sekarang, banyak kemungkinan dan switch antar bidang juga kolaborasinya bisa sangat besar sekarang ya gitu. Nah, kalau Abang lihat dari Abang yang refleksikan selama pengalaman bekerja buat sekarang tantangannya seperti apa Bang? Tantangannya bukan mereka, saya. Too many things happen in the same time ya. Jadi so many things itu banyak coming. Itu memilih bagi saya tuh untuk fokus tuh sulit. Dan itu tantangan bagi saya. Bicara misalnya satu bidang digitalisasi UMKM, itu aja bidangnya banyak. UMKM seperti apa gitu. Lalu sektornya seperti apa, industri seperti apa. Makin lama makin spesifik. Jadi tantangannya bagi teman-teman yang bergerak di bidang ini adalah fokus. Harus fokus, harus satu titik dapat, habis itu bisa dikembangkan. Ketimbang mau banyak ya.
Karena tawarannya banyak sekali ya sekarang, Banyak sekali sangat ini untuk pilihannya. sampai sana gitu. Nah, kalau boleh dirangkum nih Bang, dari sekian panjang perjalanan itu, secara karakter menurut Abang sih yang terbentuk dalam diri Abang apa sih lewat pengalaman yang sekian banyak gitu kan? Tadi kan sangat bersyukur ya Abang sudah punya kesempatan dan mungkin nggak semua orang juga dapat seberuntung itu untuk bisa punya jejaring atau punya di situasi yang pas ya untuk seperti itu. Nah, kalau Abang bisa simpulkan memang hal-hal apa yang itu jadi membentuk karakter dan menurut Abang karakter yang sangat menonjol karena pembentukan ini. Kira-kira seperti apa Bang? Pertanyaannya apakah sumber dari mana? Dari pengalaman yang selama Pengalaman ada ya. Em, tentu dari keluarga, ya upbringing itu penting utama sekali ya. nilai-nilai. Tapi memang di tempat-tempat ini saya bersyukur bertemu dengan pimpinan-pimpinan yang punya nilai karakter kuat, soal integritas lah. Ini membentuk sekali. Tapi kemudian dalam melihat jatuh bangun, Ya. saya melihat orang-orang yang jatuh bangkit lagi, kegigihan ya, tidak peduli statusnya seperti Ya. apa, itu juga saya serap gitu. Jadi ini selalu tergantung dengan orang di sekitar kita, depends on the people surrounded you. Kalau kita dikelilingi penjahat, lama-lama kita akan jadi penjahat. Tapi kalau kita dikelilingi dengan orang-orang yang tadi berkarakter dan integritas. punya integritas, ya kita juga terikut. Dan ini kan proses ya, proses. Jadi sangat penting untuk filtering sekitar kita ya, Bang. Maksudnya apa ya, dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita bekerja sama gitu. Itu sesuatu yang memang harus Ya bukan berarti terbuka. milih-milih ya. Bukan milih-milih tapi ini ya, kita ini bentuk diri itu. Jadi kalau benih jatuh di tanah subur sama di atas duri kan bisa beda ya. Tentu pada akhirnya wisdom yang beribu tahun ada itu tetap menginspirasi. Ya. Kalau ada dari di Mazmur lah ya, atau di pengkhotbah, jadi wisdomnya Daud, wisdomnya Sulaiman, dan apa tuh perintah Tuhan Yesus itu clear. Itu berangkat dari masalah-masalah basic manusia, tapi juga organisasi dan orang, dan nilainya itu universal. Universal ya. Seperti pengkhotbah bilang, tidak ada yang baru di bawah matahari. Di bawah matahari. Itu sebelum kita buat hal yang baru selalu pikirin ada dulu. Pasti ini bukan hal yang apa, why do we need to reinvent the wheel? Ngapain lagi kita harus inventasi roda kan? Gitu. Kemudian kalau kita tidak suka diperlakukan orang lain, ya jangan perlakukan itu kepada yang lain. Ya, kayak Damas itu ya, golden rule-nya itu. Jadi ada rule golden rule. Nah, kalau Bang Otasi ini kan sekarang udah apa ya, sudah boleh dibilang sudah lewat inilah ya, maksudnya bukan lewat, masih lebih tua dari saya pasti Bang, tapi apa yang maksudnya masih terus belajar kan Bang, berarti sampai sekarang saya lihat masih sangat aktif, masih sangat ini gitu. Apakah akan ada kepikiran untuk berhenti satu titik nanti atau ya, ending di mana? Yang pertama adalah saya nggak boleh berpikir pensiun. Dalam pensiun itu tidak ada dalam kamus saya. Sebenarnya dari Bapak juga, Bapak almarhum juga begitu kan. Dalam kondisi apapun kita, di usia apapun kita masih bisa kontribusi. Ya. Retirement, kata apa tuh bahasa Inggrisnya retire. Karena udah tired, udah capek, artinya jadi istirahat panjang. Ya semoga tidak. Kalau saya menolak itu. Ya. Jadi memang akan tetap berusaha berkontribusi ya, sepanjang masih dipercayakan Tuhan. Selama masih ada napas kita kan bisa lakukan banyak. Wow, ini saya belajar banget nih Bang. Saya udah mulai mikirin pensiun soalnya Bang. Waktu pasien 56 itu sebenarnya bukan pensiun, ganti karir. Iya, betul. Yang tadinya dia di pegawai atau apa selama 56 tahun, gantian dong. Ganti sama yang muda-muda kan. Tapi setelah 56 harusnya bukan berarti selesai ya. Masih banyak hal sebenarnya bisa dikontribusikan kalau Tuhan masih mempercayakan hidup ini buat kita ya. Dan dicari kesempatan itu. Ya teman-teman seusia saya kan galau kan. Ada yang banyak yang kan udah pensiun. Pensiun itu mau ngapain gitu ya. Sebenarnya ada yang siap, ada juga yang nggak siap.
Oke. Ini terima kasih nih Bang ya sudah berbagi Sama-sama, pengalamannya dari kecil sampai sekarang dan mungkin banyak hal yang bisa dipetik buat kawan-kawan muda untuk bisa berbagi nanti. Momen-momen yang lain kita akan ngulik-ngulik ya Bang, masa-masa Pokoknya tertentu. kalau lagi masih muda, gaspol aja. Digaspol terus Bang ya gitu ya. Jadi Ada kesempatan. ada banyak kesempatan yang bisa diambil, ada banyak kepercayaan yang bisa diemban, harusnya kita bisa kerja bareng-bareng untuk itu. Makasih banget ya Bang sudah berbagi inspirasi buat saya. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan Bang Hotasi di lain waktu. Buat kawan-kawan yang lain silakan simak terus obrolan di channel ini.